Pesan seorang wanita mungkin akan berubah. Pesan seorang wanita pada angin suku yang kerap membawanya mencari nafkah, mengisi sisa. Apa kabar kawan-kawan? Di terang matahari sore yang natural ini, saya ingin unboxing buku ini. Buku karya Sahari NW, kumpulan puisi Sahari NW. Saya sendiri belum pernah kenal Sahari NW itu siapa, tapi seorang kawan saya menunjukkan buku ini dan menunjukkan buku ini. Ini bukan buku saya sendiri, bukunya kawan saya yang saya minta untuk unboxing. Karena apa? Karena saya suka unboxing dan saya suka cerita tentang buku-buku dan hal-hal yang menarik seperti ini. Buku ini sudah datang sekitar 1 minggu yang lalu di rumahnya kawan saya, dan kawan saya ini Mas Didit belum sempat buka bukunya karena katanya bukunya disimpan anaknya yang marah karena paket yang datang ternyata bukan paket mainan, ternyata paket buku. Akhirnya dia marah dan disimpan bukunya sampai seminggu dan baru ketemu beberapa hari yang lalu. Oke, ini saya buka dulu ya, biar nggak terlalu banyak ngoceh. Buka dulu. Saya suka sekali sebenarnya baca puisi ini, dan dulu pernah sangat suka menulis puisi juga. Tapi lama-kelamaan saya lebih suka nulis cerpen, dan lama-kelamaan lebih suka nulis esai. Dan akhirnya jarang nulis puisi lagi sekarang. Saya suka puisi karena pertama ya, saya suka menikmati keindahan bunyinya, bunyi kata-katanya, dan kedua imajinasi yang dibangkitkan oleh kata-kata dalam puisi itu, dan yang ketiga seringkali kata-kata dalam puisi itu menyimpan makna yang lebih dalam daripada apa yang ada di permukaan. Dan itu banyak saya rasakan ketika saya membaca puisi-puisi karya orang yang tidak saya kenal sama sekali. Penulis yang baru pertama kali saya baca itu saya suka sekali, karena kebebasan saya sebagai pembaca jauh lebih besar ketika saya tidak tahu penulisnya daripada ketika tahu penulisnya. Karena mungkin ketika saya membaca puisi yang penulisnya tidak saya kenal itu, saya bebas dari syakwasangka, terus bias, terus pengetahuan a priori tentang penulisnya itu. Dengan tidak tahu penulisnya, saya malah lebih bebas mengetahui. Dan saya mengalami itu beberapa bulan yang lalu ketika ada pengumuman tentang peraih Nobel yang dari Amerika itu, Louis Glück, bacanya Glück ya. Ketika saya membaca puisinya dan saya tidak kenal dia, saya bisa membayangkan banyak hal tentang apa yang mungkin melatari terciptanya puisi itu, terus gambaran tentang suasana yang bisa dibangkitkan di kepala saya dan lain sebagainya pokoknya. Baik, ini penyairnya bernama Sahari NW. Saya tidak tahu Sahari NW itu siapa, tapi katanya ini kawannya Mas Didit tadi, dan juga kawan saya di sini, Mas Adit. Ketika kuliah dia tidak seperti penyair, tapi ternyata ketika lulus jadi guru di Kalimantan sana, dia suka berpuisi. Oke, pertama-tama yang membuat kaget adalah title page-nya biasa ya, tapi begitu masuk ke halaman Prancis, kita ketemu dengan halaman yang, coba lihat, mungkin agak jelas, tidak putih kosong, tapi ada semacam backgroundnya ya, background gambar yang samar di belakang itu, yang ya cukup jelas sebenarnya, tapi di kamera mungkin kurang jelas ya. Oke, ini, dan gambarnya seperti di depan ada perahu dan ada teratai begini, dan daun-daun bunga-bunga teratai juga. Perpustakaan Nasional bla bla bla. Pesan seorang wanita, judulnya Pesan Seorang Wanita, dan di depan ada gambar seorang wanita dengan corak dekoratif apa ya, blok begini ya.
Terus di SBN dijelaskan ini jumlahnya bukunya, jumlah halamannya 64 dan penerbitnya Magelang, Pustaka Rumah Cinta. Cintanya C1 NTA. Unduh dan baca buku ini di iPhone, iPad, Android, dan browser dengan aplikasi Google Play Books. Oh iya, ternyata dijual di Google Play Book. Kalau kawan-kawan tertarik bisa beli di Google Play Book. Judulnya manis, pesan seorang wanita. Terus font yang digunakan ya cukup manis. Saya kurang tahu typeface-nya ini apa. Kira-kira mirip font yang ini ya, manis-manis childish gitu ya. Ya, kalau besar enak buat ya, saya kalau bacanya lebih mengesankan untuk anak-anak begitu ya jenis fontnya. Ada catatan penulis, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Pesan seorang wanita ini berisi pilihan puisi yang saya tulis 2006 sampai 2020. Oke, 2006. Katanya penulisnya ini dulu kuliah tahun 2005, jadi tahun kedua kuliah sudah menulis puisi di jurusan Bahasa Indonesia. Terus pesan seorang wanita saya pilih sebagai judul karena memang puisi-puisi dalamnya lebih dominasi tentang wanita. Oke. Buku kumpulan puisi ini secara khusus saya persembahkan kepada almarhumah emak tercinta yang selama hidupnya mengalami nasib yang tidak banyak dialami oleh wanita lain. Dan emak tercinta ini patut bersyukur karena mendapat persembahan puisi dari anaknya. Masyarakat khususnya para wanita juga berhak akan hal itu. Oke. Untuk tidak mudah diperbudak laki-laki sekaligus menambah semangat dalam menjalani kehidupan. Oke. Menarik sekali. Di bagian awal sudah terasa aligning atau bersekutu dengan perempuan mungkin kita asumsikan di tengah kehidupan yang didominasi oleh patriarki ini ya. Ada testimoni pembaca, dosen Unmuh Jember, Mbak Dina Merdeka Citraningrum. Oke. Di sini kita melihat ada puisi mulai dari halaman 1 sampai halaman 61. Dan kalau saya lihat sekilas, rata-rata puisinya 1 halaman dan ada beberapa yang 2 halaman dan sampai 3 halaman. Oke, pertama judulnya Pembersih Kapal, ditikam tertikam, pesan seseorang. Dan terakhir ada pesan seorang bapak dan sumpah. Oke. Baik, yang perlu saya ceritakan adalah bahwa kawan saya, Mas Didit itu ternyata beberapa waktu yang lalu membuat visualisasi untuk beberapa puisi yang ada di sini. Kalau tidak salah judulnya Pesan Seorang Janda yang divisualisasikan itu. Nanti saya akan kasih linknya biar kawan-kawan bisa lihat videonya di YouTube-nya Mas Didit kalau tertarik. Baik, saya baca satu dulu saja ya untuk memberikan semacam teaser buat kawan-kawan yang mungkin akan tertarik membacanya. Puisi ini berjudul Pembersih Kapal. Berkendara dingin angin subuh merapatkan diri ke sebuah dermaga. Melayangkan pandang berharap kapal langganan datang karena tak mudah menemu yang baru. Rasa bangga menghinggapi kami menaiki dek-dek kotor bersisik, membongkar box demi box kapal syarat berisi ikan tangkapan. Kami menguras isi, menuntaskan kapal sampai bersih, mendapat upah lumayan ketika usai, pulang dengan senyum mengembang. Jika kapal langganan tak datang, kami mempermalukan diri, berharap belas kasih, mengepuli ikan untuk dapat diuangkan. Oke, ceritanya tentang para pembersih kapal. Di beberapa bait terasa rimanya, tapi di beberapa bagian yang saya harapkan ada rima ternyata tidak ada. Jadi relatif bebas ya untuk rima akhir barisnya. Ada gambarnya perahu di sini, tapi yang di sini kapal. Jadi kurang sinkron sebenarnya ya, tapi ya tidak apa.
Jadi ini gambar di background ini terasa sampai ke belakang loh. Jadi semua halaman ini punya gambar background. Berkendara dingin angin subuh, merapatkan diri ke sebuah dermaga. Melainkan pandang berharap kapal langganan datang, karena tak mudah menemui yang baru. Ini kita bayangkan si pembersih kapal ini merapatkan diri ke dermaga sambil melihat ke sekeliling dan menunggu langganan untuk datang. Langganan ini mestinya kapal yang biasanya dia bersihkan, tapi tidak mudah menemui yang baru. Lebih baik menunggu langganan. Terus rasa bangga menghinggapi kami menaiki dek-dek kotor bersisi, membongkar box demi box kapal syarat berisi ikan tangkapan. Oke, ada rasa bangga ketika dia naik ke dek-dek kotor itu, karena tahu dia akan membersih kapal. Saat naik ke dek yang kotor berarti akan ada banyak pekerjaan buat dia, akan ada prestasi yang bisa dia torehkan dengan membersihkan dek-dek kotor itu. Membongkar box demi box kapal yang berisi ikan tangkapan. Oke, bait ketiga kita baca. Kami menguras isi, menuntaskan kapal sampai bersih, mendapat upah lumayan ketika usai. Pulang dengan senyum mengembang. Oke, dia kuras isinya, dituntaskannya isi kapal itu sampai benar-benar tidak tersisa apa-apa. Dan setelah itu dia mendapat upah untuk kemudian pulang dengan senyum mengembang. Terakhir, jika kapal langganan tak datang, kami mempermalukan diri berharap belas kasih, mengepuli ikan untuk dapat diuangkan. Wow, ini yang paling menyentuh ya bagian ini. Jika langganan itu yang kapalnya langganan itu tidak datang, dia mempermalukan diri berharap belas kasih. Ya, orang yang masih kuat bekerja dan memang ingin mencari pekerjaan, tapi ternyata tidak ada pekerjaan itu. Akhirnya dia permalukan diri mengharap belas kasih dari orang lain, dan belas kasihnya itu mengepuli ikan-ikan agar dapat diuangkan. Saya kurang paham betul apa maksudnya mengepuli ikan-ikan ini. Mungkin setelah pembacaan kedua nanti akan saya pahami. Tapi setelah kita baca sekilas tadi, terasa sekali ya ada gambaran dermaga. Terus dermaganya itu dermaga untuk kapal-kapal nelayan, dan kapal nelayan itu kotor, tapi ada orang yang sangat menanti kapal-kapal kotor itu untuk datang, untuk dibersihkan dan kemudian mendapat upah. Tapi jika tidak ada kapal yang bisa dibersihkan, yang dilakukan orang ini adalah mengharap belas kasihan dari orang yang mungkin tidak membutuhkan jasa mereka untuk kemudian mengepuli ikan dan diuangkan. Oke, terasa kuat dan secara akan tertinggal lama di emosi ini. Baik, terima kasih. Begitu saja tentang buku Pesan Seorang Wanita ini. Saya harap saya ada kesempatan untuk membaca yang lainnya. Yang pasti sebelum buku ini saya kembalikan, akan saya baca selama ada di ruangan ini. Oke, everyone, thank you very much. Bye. Cinta menuntunnya pada perapal mantra, mengembalikan suami sesuai kehendaknya.